Ibu saudara-saudara, di perayaan Minggu Sengsara yang pertama hari ini, dalam semangat tema siapakah Yesus bagi murid-muridnya dan bagi kita sekalian. Pembacaan yang ditetapkan oleh Majelis Sinode terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Di perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus ini, saya ajak kita untuk memulai dari bagian ini. Ibu-ibu mengkonfirmasi buat kita duluan. Ibu-ibu, melahirkan itu susah kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Suami dong hanya dari luar kau bilang, Yesus. Tapi dong tidak tahu. Terlalu sakit. Tapi saya mau tanya ibu-ibu, sakit melahirkan itu masih terasa sampai hari ini? Masih? Saudara lihat, yang kita alami saja kita bisa lupakan sakitnya dan sakitnya hilang. Itu yang kita sendiri alami. Apalagi kalau orang lain alami untuk kita, jangan-jangan tidak masuk sama sekali dalam hidup ini. Pikirkanlah sekarang kira-kira 1 menit saudara-saudara, apakah kesakitan tubuh yang pernah saudara rasakan yang kira-kira itu paling sakit? Misalnya duduk-duduk suami bilang, mama mari kau beta cabut mama pung kuku. Itu sakit Itu sakit. Sakit sekali malah. Tapi hilang juga. Saya bayangkan saya masih SMP dulu, teman-teman bermain kasti, saya berdiri di samping yang pukul itu. Dia pegang itu kayu besar itu. Bola datang dia pukul bola tapi salah dan itu kayu terlepas karena saya di sini saudara. Itu sakit minta ampun tapi hilang juga. Sekali lagi, yang kita alami saja bisa kita lupakan. Apalagi kalau yang orang lain alami. Masa mau ingat begitu rupa dan kita rasa begitu dalam, sulit. Karena itu memulai khotbah untuk Minggu Sengsara ini, saya ingin mengatakan kepada saudara, kita butuh sedikit kerendahan hati. Kita butuh turun betul-betul untuk rasa bagaimana Yesus itu berkorban bagi saya dan saudara. Kalau tidak, kita melewati masa sengsara dan pasca ini tanpa arti. Apalagi saya dan saudara juga tidak pernah lihat Yesus. Siapa pernah berhadapan dengan Yesus, pegang tangan, kasih makan? Pernah? Jadi kalau kita tidak ada kerendahan hati untuk turun sedikit, saudara-saudara, dia terlalu diangan-angan. Kita tidak bisa merasakan apa-apa di situ. Saudara-saudara, menuju kepada penderitaan Yesus sampai pada kematiannya. Kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya. Kita baca di beberapa bagian. Di Matius ada, di Markus ada. Menurut orang-orang, siapakah aku ini?
Yesus bertanya kepada murid-murid, coba bilang kepada saya, kata orang siapa aku? Terus mereka kasih tahu. Ada yang bilang engkau Elia. Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang salah seorang dari nabi-nabi sekarang hidup kembali. Itu kata orang. Yesus sedikit mengerucut. Tapi menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu itu kan kata orang. Lalu menurut kamu sendiri siapa aku? Yang menarik saudara-saudara kalau kita baca 3 teks yang berbeda. Matius, Markus, dan Lukas. Murid-murid juga jawab kurang lebih begitu. Murid-murid juga mengatakan Yohanes. Ada yang bilang Elia. Ada yang bilang salah seorang dari nabi-nabi. Lalu apa bedanya mereka itu dengan murid-murid yang tiap-tiap hari berjalan bersama-sama dengan Yesus? Tidak ada beda. Kalau dia yang tiap-tiap hari sama-sama dengan murid-muridnya ini tidak pernah punya pengakuan yang berbeda dengan orang lain, apa bedanya? Contoh yang paling gampang itu kira-kira begini. Kita rajin gereja tapi tiba-tiba ada orang bilang begini. Semoga saudara pernah dengar kalimat ini. Kalau ada orang bilang begini, kamu pipi gereja masa-masa. Pernah dengar itu kelima? Pipi gereja masa-masa. Logikanya tidak ada beda. Kalau pipi gereja kok model begitu dan tidak pipi gereja kok model begini ya sama saja. Tidak ada beda. Yang Yesus harapkan adalah ada sebuah pengakuan yang berbeda sedikit. Kemudian Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Dengan yakin sekali dia bilang, engkau Mesias dari Allah. Ini jawaban yang membedakan murid-murid dengan orang-orang lain yang tidak dekat dengan Yesus. Dia memahami kedekatannya dengan Tuhan selama ini. Kira-kira 3 tahun mereka bersama-sama dan pengakuan itu muncul, engkau Mesias dari Tuhan. Walaupun pengakuan itu tidak serta-merta menjadi finish. Kenapa? Dari mulut yang pernah mengaku bahwa Yesus engkau Mesias dari Tuhan, ketika satu saat Yesus ditangkap, dari mulut itu juga yang melakukan penyangkalan. Padahal dia sudah yakin. Dalam refleksi, dalam pengalaman bersama Tuhan, dia bilang engkau Mesias dari Tuhan. Tapi ketika berjumpa dengan pengalaman yang sedikit buruk, dia tidak mau katakan itu. Apalagi kalau kita yang tidak pernah punya pengalaman sama-sama. Penderitaan Yesus bukan apa-apa. Saya yakin ketika putar film apa itu, yang Yesus kena pukul itu, banyak orang bisa menangis itu. Oh itu menangis kesedih sekali. Tapi menangis apa? Ini ibarat kalau kita duduk dengan orang tua terus kita menyanyi, kasih ibu, semua perlahan-lahan. Susah itu. Saudara-saudara, tadi pagi saya pusing mau buat ini khotbah. Bahkan pagi-pagi saya supaya pelayanan tadi jam 6. Saya pulang, saya pun anak dong siap-siap mau sekolah minggu, saya tanya Dona, Gian, coba lihat Bapak. Terus dong lihat, saya tanya, menurut kamu dua yang di Manobe itu siapa? Karena memang harus ditanya itu. Saya takut dia jawab, dan sampai dong sebut saya Om itu. Saya takut itu. Menurut kamu dua saya siapa? Dona dengan sangat keras dia bilang, Bapak toh? Gian juga bilang, ho Bapak. Terus dia pun mama sambung. Kenapa kamu sebut Bapak? Kan Bapak dan Mama menikah, terus Mama melahirkan kami. Kami sebut Bapak, Bapak. Saudara lihat, coba taruh saya pun foto di mana. Pasti tanya, itu siapa? Pasti separuh itu. Om kepala botak. Pasti beda tuh dengan donor. Separuh bilang itu Om yang muka kayak Chris John tuh. Apa yang bilang begitu? Ada yang bilang, bab tua tuh sama kayak pejabat itu. Kira-kira begitu. Dan masing-masing orang punya pengakuan dan pengalaman sendiri. Mereka bisa bilang sesuatu tentang saya.
Saya punya teman satu di Rote punya anak perempuan nama siapa? Kesia atau siapa. Dia tidak kenal saya, dia tidak tahu saya pun nama. Yang pasti setiap kali saya pergi dia bilang dia pun bapak, Om Otak datang. Saya tanya, adik, otak kok botak? Itu dua hal beda, adek. Adek belajar lagi. Tapi kira-kira begitu, saudara. Kenapa kemudian Dona dan Gian memanggil saya bapak? Walaupun kami mungkin jarang sama-sama lama. Tapi minimal ada keintiman. Tiap-tiap hari secara umum gitu. Kita ketemu terus menerus. Kami bercerita. Mereka dapat cerita dari dorong Pumama. Mereka dapat sebutan-sebutan itu. Dan kemudian mereka menyebut saya Bapak. Pertanyaannya. Sekarang apa yang ingin saudara katakan tentang Yesus? Siapa Yesus sesungguhnya dalam hidupmu? Siapa Yesus? Kapan sesungguhnya saudara dengar tentang Yesus? Kalau kita tidak sedikit punya rendah hati, sedikit saudara, untuk dalam-dalam kita pikirkan itu, kadang-kadang itu hanya sebuah ungkapan kosong di mulut. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Mulut yang kita ucapkan itu, kata-kata kita ucapkan lewat mulut, tidak berjalan sama dengan perilaku kita. Tidak sama. Makanya saya bilang, memang sering kali apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan beda. Ada orang itu yang dia pikir lain, omong lain, bikin lain. Makanya hasilnya kelainan. Karena semua lain-lain. Kalau makin kenal, makin dekat, saya kira kita akan lebih jujur untuk menyatakan sesuatu. Saudara-saudara, kenapa pertanyaan itu penting bagi murid-murid? Sekali lagi karena sekarang Yesus mulai menuju kepada penderitaan dan kematiannya. Pengalaman kira-kira 3 tahun dengan para murid itu, saudara, yang mereka tahu bahwa Yesus itu pandai membuat mujizat. Itu mereka lihat di mana-mana. Ada orang sakit sembuh, ada orang mati bangkit, orang lapar dikasih makan. Ini orang hebat sekali. Dalam pengalaman kira-kira 3 tahun dengan Yesus, mereka temukan Yesus luar biasa. Kalau ada pertanyaan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus cukup jawab 1 kalimat, mereka kalang kabut dan hilang. Itu yang mereka tahu. Tapi beberapa waktu ke depan ini mereka akan berhadapan dengan Yesus yang sepertinya tidak ada apa-apanya. Yang hanya dia menanggung seluruh penderitaan. Pertanyaan ini penting. Menurut kamu siapa aku? Banyak orang suka bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Kenapa kok pada waktu dorang salibkan dia itu dia tidak kasih tunjuk apa kok. Misalnya pas dong mau tombak begitu betul langsung bilang boom. Langsung. Pasti semua langsung percaya. Banyak kali kerinduan kita ketika melihat sesuatu yang tidak beres. Kita lihat ini orang ini kok sulit sekali diatur. Kita lihat ini orang kok nakal sekali. Terus kita bilang, wih kalau sayang Tuhan, cek. Makanya kita tidak pernah jadi Tuhan itu, kan begitu. Sekarang Yesus sepertinya nanti diam-diam saja, dicambuk, diludahi, dipukul, disalibkan, tidak berdaya. Pertanyaan ini penting. Menurut kamu siapakah Yesus? Kenapa saudara-saudara? Nanti dalam perjalanan hidup kita orang beriman bersama Yesus itu yang katanya kita percaya. Tidak semua hal indah kok dalam hidup kita. Tidak semua hal indah. Kita masih baku sayang suami istri. Tiba-tiba istri Tuhan panggil. Menurut saudara siapakah Yesus di situ? Saya ingat saya pembapa. Saya bercerita berulang-ulang hal ini, tapi saya suka ini. Satu saat ketika saya punya kakak kecelakaan, mati, ditabrak oleh tetangga. Saya berkhotbah dalam acara pemakaman itu. Saya tanya saya pembapa,
Pak Manobe, di hadapan ribuan orang yang hadir, saya bilang begini, Pak, bertahun-tahun dalam kesombongan Pak bilang bahwa Tuhan itu baik. Bertahun-tahun Pak bilang Tuhan baik. Saya ingat Pak berdoa 24 tahun. Secara diam-diam tanpa dikasih tahu istri dan anak-anak. Tuhan, saya punya anak ada 4 orang. Biar 1 jadi pendeta, 1 jadi guru olahraga ganti saya. 2 Tuhan atur jadi PNS, cukup. Ketika semua jadi seperti itu 24 tahun kemudian Bapak bilang begini. Bunuh babi. Undang orang semua kita bikin syukur. Di hari itu berdoa bersaksi. Saudara-saudara, saya berdoa 24 tahun secara diam-diam. Dan Tuhan jawab persis seperti yang saya mau. Sekarang Pak Manobe saya mau tanya. Ricky mati dengan cara begini. Tuhan itu masih baik. Mati pada waktu anak-anaknya masih sangat-sangat kecil. Tuhan itu baik. Beliau diam dan tunduk. Saya juga diam. Kira-kira 2 menit saya biarkan kita diam saja. Kemudian beliau angkat muka sedikit dan beliau bilang begini. Ya, Tuhan itu baik. Saya tidak tahu apa yang beliau pikirkan waktu itu. Tapi dicoba-coba masuk betul-betul sampai ke kedalaman. Kenapa dia mau percaya kepada Tuhan yang kadang-kadang membiarkan dia terluka. Karena pasti dalam perjalanan dengan Tuhan kita juga alami kira-kira begitu. Siapakah Yesus bagimu? Saudara, yang menarik kalau kita baca dari Matius 16, teks yang kurang lebih sama. Ketika Petrus menjawab, engkau anak Allah, engkau Mesias dari Tuhan. Yesus bilang begini, berbahagialah engkau Simon, berbahagia. Kenapa? Karena bukan engkau yang mengatakannya, tapi apa? Tapi Bapakku yang mengatakannya melalui engkau. Saya coba bandingkan itu dengan Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Kira-kira dia berbunyi begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini dulu baru orang bisa katakan Yesus Tuhan. Karena Roh Kudus mengajar, bukan karena semata-mata pengetahuannya, bukan karena dia dapat dari apapun, tetapi karena dia memberikan dirinya supaya Roh Kudus mengatakan sesuatu. Bagaimanakah mungkin Roh Kudus akan masuk kepada seseorang yang tinggi hatinya? Susah. Harus turun sedikit. Dia akan mengingatkan kita, kata firman itu. Tentang segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Itu baru kita bisa jalani hidup ini, saudara. Dalam percaya terus kepada Tuhan. Kalau tidak mungkin suatu saat kita kecewa dengan Tuhan. Saudara, kita percaya ke Tuhan ini untuk apa sebenarnya kita ini? Saya dari tadi malam duduk pikir-pikir ini, saya percaya Tuhan ini untuk apa sebenarnya? Coba saya periksa-periksa, saya coba catat-catat sedikit, saya coba pila-pila. Ternyata lebih banyak yang saya percaya Tuhan ini lebih kepada urusan-urusan saya, bukan pada urusan-urusan Tuhan. Saya mau percaya Tuhan supaya kalau saya mati, saya masuk surga. Itu pertama. Saya mau percaya Tuhan supaya kalau saya sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau bisa tidak usah pakai BPJS, tapi langsung. Saya mau percaya Tuhan supaya kalau saya lagi bermasalah dalam rumah tangga, Tuhan, atau saya mau percaya Tuhan supaya semua itu merujuk kepada saya.
Sulit sekali saya menemukan alasan saya percaya kepada Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Itu kok sulit. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi coba renungkanlah. Percaya Tuhan Yesus itu untuk apa sih? Kalau dia masih merujuk kepada diri kita, saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak boleh. Diri kita tidak boleh muncul, saya tidak ingin mengatakan begitu. Tapi jangan-jangan Yesus itu kita pakai dia hanya sekedar sebagai pelengkap ini kehidupan. Supaya ketika kita masih aman, kita masih kuat. Tadi ketika saya pimpin kebaktian di Jemaat Bukit Karang, ada ibu satu, dia ulang tahun yang ke-70. Saya bilang, ini bukan 70 ini, Pak Su 70, ini nenek. Saya bilang, ini orang lihat salah 27 ini. Mama tuh bilang, aduh puji Tuhan, Tuhan yang pelihara saya. Saya bilang, Mama, itu kata puji Tuhan, itu saya senang. Tapi saya tidak tahu Mama omong dan tulus kok tidak. Tapi kadang-kadang puji Tuhan dan puji diri itu dua hal yang dekat sekali. Hampir-hampir sulit untuk kita uraikan itu. Kita percaya Tuhan ini sesungguhnya untuk apa. Tapi inti paling pertama saya kira saudara-saudara, mari kita ingat diri kita dulu. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Ada orang tertentu yang kalau dia iris-iris sayur, tiba-tiba pisau kena di punjari, dia bilang, aduh Tuhan saya salah apa Yesus? Tuhan saya salah apa? Jadi semua yang dianggap bermasalah itu Tuhan pun kerja itu. Dia sakit ini pasti karena Tuhan ini. Kalau dia pun jari kena potong Tuhan. Semua Tuhan habis. Hei saudara. Kalau Tuhan itu hanya maha menghukum. Mungkin kita sudah mati habis. Tiap hari ini kita bikin kesalahan. Tiap hari. Dan kalau setiap salah Tuhan bilang. Setiap salah Tuhan. Woi saya kira saya sudah lewat. Saudara juga kita lewat semua. Tuhan, saya kira kalau ketika kita merenungkan sampai di situ kita akan mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Engkau ajaib karena engkau mau menanggung seluruh kesesatan dosa. Teman-teman di penginjilan selalu mengatakan begini. Kalau orang bertanya, Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagimu. Tanpa kata-kata. Sekali lagi. Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagimu. Seperti itulah. Tanpa kata-kata. Saya juga ingin mengatakan kepada saudara, juga jangan terlalu puaslah dengan kata-kata. Jangan. Sebab daftar makanan tidak akan mengenyangkan laparmu. Tidak akan. Siapa yang terlalu lapar dia masuk di warung satu dia baca nasi ayam. Terus aduh saya sukinyang ya puji Tuhan. Makan dulu. Daftar minuman tidak akan menghilangkan dahagamu. Jangan puas dengan kata-kata. Kadang-kadang kata-kata itu bisa hoax itu. Saudara ini kan kalau komen orang pustatus kan bisa tulis bilang ha. Padahal tidak tertawa. Tipu itu toh. Kadang-kadang dong pakai dua huruf yang saya sulit eja itu. Dong bilang WK. Itu cara tertawa bagaimana itu. Wah itu tertawa begitu saya tidak ikut itu. Jangan puaslah dengan itulah. Berarti pesan paling pertama saudara-saudara. Siapa Tuhan dalam hidupmu harus pertama-tama tahu diri. Siapakah kita. Kenapa saya ada di dunia? Oh, saya bukan tumpukan material biasa. Pada diri saya ada gambaran Allah. Oh, ternyata saya salah untuk menggunakan kepercayaan Tuhan pakai. Ada dosa, tapi puji Tuhan. Engkau datang. Itu baru kita bisa rasa itu keintim. Tahu diri dulu. Jangan sampai kita tidak tahu diri. Ada 3 nenek-nenek, kakak adik. Yang satu umur 92, satu umur 94, yang satu umur 96. Terus yang satu yang umur 96, yang paling tua itu dia mau mandi. Dia sudah buka itu keran itu tempat mandi yang masuk itu apa? Nah itu.
Pas dia sudah kasih masuk kaki di dalam, tiba-tiba dia sadar. Dia lupa, kira-kira ini dia mau mandi atau mau keluar. Dia bingung ini. Terus dia berteriak, "Woi, tolong saya dulu. Saya tidak tahu saya ini baru selesai mandi atau mau mandi." Maka dia punya adik yang umur 94 tahun. Dia bilang, "Tunggu, saya pergi." Pas dia naik tangga, tiba-tiba dia berhenti, dia berpikir, sebenarnya saya mau naik atau saya mau turun? Dia pikir lama dan kemudian karena dorang dua bak, "Woi, lu di mana? Tunggu, saya pikir tidak tahu saya mau naik atau turun." Rupa-rupanya percakapan dua orang ini didengar oleh dia punya lompo adik yang umur 92. Dia marah dorang. "Kamu ini kenapa ribut-ribut?" Ini satu bilang, "Saya mau mandi tapi tidak tahu sudah mandi atau belum." Yang satu bilang, "Saya ini mau tolong dia tapi saya tidak tahu mau naik atau turun." Dia pukul meja, dia bilang, "Kok itu saja, tunggu saya pergi." Tapi pas dia bangun dia bilang, "Tunggu saya lihat siapa yang ketuk pintu tadi Padahal ternyata dia yang pukul meja sendiri. Memang kalau orang lupa diri itu sulit untuk maju sulit. Kok dia pun diri dia masih cari-cari ini bagaimana dia jadi berkat. Bagaimana dia kenal duluan diri. Kenal. Itu pesan paling pertama. Supaya kita bisa tahu siapa Tuhan, kenal dulu kita pun diri. Banyak orang berusaha kenal Tuhan tapi belum mau kenal dirinya dulu. Kalau kita tahu diri, kita tahu dari mana asal kita. Siapa kita sebenarnya. Kekurangan kita apa. Kelebihan kita apa. Dosa kita seperti apa. Kita butuh siapa dalam hidup ini. Dan seterusnya. Pertama. Kedua saudara. Satu saat ketika Petrus bilang, engkau Mesias. Yesus melarang mereka dengan keras. Ini kalimat serius ini. Yesus melarang mereka dengan keras. Jangan ceritakan kepada siapapun. Tidak boleh engkau ceritakan. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak mau diceritakan? Kan harusnya kita cerita. Jangankan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan pejabat siapa saja kita kepingin cerita. Dekat dengan orang kaya siapa saja kita kan kepingin cerita semua orang. Kalau kita dekat dengan gubernur misalnya, kita bilang, saya dembab tua tuh, lu tunggu saya telepon bab tua. Itu berdekat. Apalagi dengan Tuhan ini. Kenapa Tuhan larang? Kenapa Tuhan larang? Jangan ceritakan. Ada dua alasan. Kenapa Tuhan larang? Jangan ceritakan. Ada dua alasan. Satu. Tuhan tidak mau ada kekacauan. Yesus tidak mau ada kekacauan. Kenapa Yesus tidak mau ada kekacauan? Cara berpikir orang Yahudi pada umumnya. Para pembesar waktu itu dan para pemimpin waktu itu. Pemimpin agama. Waktu itu mereka berpikir, Mesias itu adalah seorang pahlawan gagah perkasa. Pegang tombak, pegang parang, pegang panah. Yang akan menumpas musuh-musuh bangsa Yahudi. Yang akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Itu yang ada dalam pemahamannya. Sementara yang dipahami oleh para murid, terutama Petrus tadi, Mesias ini adalah juru selamat mereka. Kalau ada dua pemahaman yang berbeda ini saudara, dan mereka hembuskan makin kuat, ini Mesias, orang akan mengolok-olok. Dan mungkin tidak akan terhindar dari pertikaian. Yesus tidak ingin ada kekacauan. Apalagi hanya soal Mesias. Jangan ada kekacauan. Tentang Mesias jangan ada kekacauan. Untuk Mesias jangan ada kekacauan. Saudara tidak boleh bertengkar atas nama Tuhan. Tidak boleh. Yesus tidak mau. Seperti apapun engkau jangan berperang atas nama Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu dibela.
Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan membela kita, iya. Tapi kita jangan bela Tuhan. Nanti kita bertengkar. Nanti kita berkelahi. Lantas apa makna penyaliban dan pengorbanan Kristus bagi kita? Persoalan di dunia ini bukan karena kita sama-sama rasa salah toh. Persoalan di dunia ini adalah karena kita sama-sama rasa benar. Kalau suami rasa benar, istri rasa benar, bakalahi. Tapi kalau suami rasa salah, istri juga rasa salah, dua-dua akan menyanyi rasa sayang, rasa sayang. Kalau sama-sama rasa salah, rekonsiliasi pasti ada. Saya bilang begini, saudara. Kalau saya ketemu Pak Abineno di jalan, terus kami dua tidak bertegur sapa, terus sampai rumah saya pikir, kok Pak Abineno sapa? Bapak tua sapa? Kasih makan saya. Terus waktu dia tanya, kok lu siapa? Lu kasih makan saya. Kira-kira ada kemungkinan kami berdamai kok tidak? Tidak. Tapi kalau misalnya saya sampai rumah saya pikir begini, aduh kira-kira saya salah apa sampai Pak Abineno tidak tegur saya. Terus Pak Abineno juga pikir, kira-kira saya salah apa sampai Pak Pendeta tidak tegur saya. Kira-kira ada kemungkinan dong baku damai kok tidak? Dia pun soal tuh kalau sama-sama rasa benar. Saudara, urusan kita banyak. Dan urusan itu kalau sudah menuju pada pertikaian, jangan dimulai dari sama-sama rasa benar. Nanti susah. Alangkah lebih baiknya kita menyatakan kita salah. Tapi itu salah juga omong bapak, jangan bilang, besar. Lu paling benar, sedunia lu paling benar. Lu lebih benar dari Alkitab sudah lu. Oh, itu juga salah juga. Terlalu lebe-lebe tuh kalau begitu tuh. Salah ya salah saja. Tapi ya kalau memang itu kakak rasa tidak baik, saya minta maaf. Sama kita hari cerita saudara tuh, saya hampir tabrak itu anak yang pisulamu. Kan saya rasa salah. Makanya ketika dia datang marah saya langsung cium dia. Dia juga terpesona dengan itu. Akhirnya kami dua damai. Baru saya pikir lama, belok kok lurus. Jadi lebih baik rasa salah. Gitu. Jangan rasa benar. Kedua, saudara-saudara. Kenapa Yesus tidak mau don ceritakan? Kenapa? Yesus tidak mau cerita itu kemudian memaksa orang. Cerita itu kemudian memaksa orang untuk harus segera percaya kepada Tuhan. Karena butuh sebuah proses yang baik untuk sebuah pertobatan. Ini ibarat Tuhan kasih Hawa, Adam. Sudah kamu itu di taman ini ada pohon pengetahuan baik dan buruk. Ini pohon kehidupan. Ingat aja yang itu Jarabet 2 Terus Hawa sorong tangan mau petik itu buah. Tuhan Allah tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Nah kenapa tidak pukul di tangan? Supaya mereka belajar bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan mereka. Tuhan kan suka tahu kita. Sekarang kamu ambil keputusan. Hendaklah engkau berkasih kasihan. Kita ambil keputusan. Kita mengasihi atau jangan mencuri. Waktu suka tahu. Sekarang kita ambil keputusan. Ambil atau nah itu yang banyak perspektif muncul. Saya pernah kasih tahu saudara ada satu suami dan istri jalan sama-sama. Kemudian mereka dapat lihat ada uang 2.000 di jalan. Tuk. Yang istri mau ambil, suami bilang, "Mak, jangan." Tapi kan tidak ada orang. "Jangan, Mak. Barang yang bukan kita punya jangan diambil. Tidak boleh." "Oh iya, kasih tinggal kok Papa." Iya. Dan jalan beberapa ratus meter ke depan ada uang 100.000. Terus suami mau ambil, istrinya bilang, "Pak, jangan." "Kenapa Mama?" "Barang yang bukan kita punya jangan diambil. Itu orang lain punya." Tapi dia pun bapak bilang, "Tidak Mama, harus ambil." "Loh, tadi kan Bapak yang bilang." Dia bilang, "Mama,
Kalau satu hal itu terjadi 2 kali dalam hidup. Kalau satu hal terjadi 2 kali dalam hidup, kemungkinan memang ini Tuhan tunjukkan untuk kita. Memang manusia ini kalau disuruh memberi perspektif itu masalah. Masalah sekali. Gitu. Nah, dengan demikian, hidup ini sesungguhnya Tuhan tidak mau paksa kita. Tapi segala sesuatu tuh ada konsekuensinya. Saya pernah bilang kepada saudara, Tuhan kasih hidup ini seperti kasih motor. Ada gas, ada rem, ada speedometer, ada ban, ada velg, ada knalpot. Silakan ambil. Saudara gas sendiri. Mau bok dari BI itu bok dengan 180 silakan. Itu hak ada padamu, gas saja. Tidak apa-apa. Tapi konsekuensinya di mana? Rumah sakit. Persis seperti pabrik-pabrik itu siap motor itu ban 2. Nanti anak-anak muda yang remaja dong silakan ambil keputusan. Mau jalan dengan 1 ban silakan. Itu Anda pun mau silakan. Tuhan kasih kita, siapakah seperti Tuhan yang memberikan segalanya kepada kita dan biarkan kita atur hidup ini. Kan hidup kita ini kan tidak suka diatur. Kami keluarga ada tempat kecil satu terus panggil. Kamu lihat kok di situ. Di situ kamu tinggal makan, minum segala macam. Mana ada ponaan yang mau? Tidak mau. Terus kami bertanya, kenapa dong tidak mau? Lantas 1-2 orang jawab sederhana saja. Aturan pun banyak. Hidup kalau ikut aturan tuh tidak mau. Karena kalau diatur-atur tuh kita nih kalau terlalu banyak diatur, kira kita yang kiji kok. Begini-begini tua adat. Saudara-saudara Tuhan memberikannya bagi kita. Sekarang kita atur. Satu saat saya baca satu buku kecil, saya lucu sendiri. Ketika ada orang bertanya, Pastor, kenapa sampai di sini kolektenya kok sedikit sekali, padahal orang-orangnya kuat sekali. Itu pastor jawab bilang begini, jemaat, kolekte itu kan sumbangan sukarela. Ada yang suka tapi tidak rela. Sementara ada yang rela tapi tidak suka. Saya pikir-pikir masuk akal lah. Tapi pikir begini, semua ini Tuhan kasih di kita untuk atur. Tapi semua harus dipertanggungjawabkan. Nah saudara lihat, kalau saudara punya anak, punya istri, punya keluarga, saudara akan rindu sekali mereka kenal saudara dengan baik. Mereka sepakat pada aturan-aturan bersama. Itu kan sepakat. Calvin menulis begini. Gereja itu adalah ibu dari orang-orang percaya. Gereja adalah ibu dari orang-orang percaya. Siapa mau kenal dia pun bapa, dia harus sering-sering datang di dia pun mama. Datang kau tahu. Pak Bineno ini cepat betul. Ya. Enak jadi anak kecil tuh begitu. Dia malas tahu tanpa perspektif. Kalau kita ini coba orang tua siapa yang berani bangun kok korek-korek ini bareng ini kan tidak bisa. Dengan Tuhan tuh begitu harusnya. Persis Yesus bilang kalau percaya Tuhan ke anak-anak dia jalan dia. Kalau kita tanya kenapa begitu? Saya tahu saya pun Bapak tidak akan pernah mencelakakan saya. Wih dulu sekali. Makasih ya adek. Saudara, mari kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Tapi memberi hidup itu pemahaman yang benar membentuk perilaku. Pemahaman yang benar membentuk perilaku. Coba katakanlah anak-anak. Anak-anak tuh suka beda-bedakan. Kalau mama baik, bapak jahat. Kira-kira perilaku untuk papa mama beda atau tidak? Bapak datang itu kalau domba belum siap, bapak hanya bilang, hah? Siap. Bapak datang. Jadi bapak tuh kesetan.
Kalau mama kasih bangun. Jadi pemahaman kita tuh akan membentuk perilaku. Sekarang pertanyaannya, apa yang saudara paham tentang Tuhan Yesus? Jangan-jangan Yesus hanya sekedar idola. Kalau Yesus idola kan dia tidak beda dengan Ronaldo kah, Messi kah. Ronaldo les begini, kita juga les. Tapi idola tidak mungkin akan mengambil bagian penting dalam hidup kita. Dia tidak akan menolong kita mengambil keputusan. Bahkan kita larang idola masuk sampai pada keputusan penting dalam hidup kita. Karena dia hanya idola. Bahkan lebih parah, idola tidak kenal kita. Idola tidak kenal kita. Saya ingat kira-kira tahun 99. Liga Italia biasa dong putar di RCTI. Kami nonton di kampus. Dulu Del Piero masih bagus-bagus. Ibu pendeta itu suka Del Piero. Taruh poster di kamar kos. Saya pergi, saya sedih, saya lihat. Saya sedih betul-betul ini. Terus ibu tanya, kenapa kak bisa kas turun itu kok? Kalau bisa taruh saya muka saya di situ. Coba ngomong-ngomong saya bilang mama, non waktu itu. Nona banyak orang rasa kenal dia. Padahal dia tidak kenal Nona. Lebih kas turun sah. Taruhlah seseorang yang engkau kenal betul-betul. Supaya ketika kita taruh ada gambar Yesus, ada salib yang besar itu di kita ini. Waktu kita datang gereja, waktu kita melakukan seperti untuk Tuhan, kita tahu betul bahwa kita kenal dia. Tanpa pengenalan yang benar, saudara-saudara, kita kadang-kadang saya senang-senang saya kalau pas suka datang posisi suka ya tidak usah. Butuh sebuah pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar itu menolong kita untuk berperilaku yang benar. Minggu Sengsara itu sebuah minggu di mana kita diminta lagi duduk renungkan sampai kita menemukan bahwa Tuhan memang terlalu luar biasa. Dulu saya pun teman satu pernah memilih untuk menerima satu hukuman badan. Itu dia ganti saya. Karena saya harus sekolah dan dia yang ganti hukuman. Saya berperasaan sekali dengan dia. Sangat. Sekarang kalau kami ketemu saya perasaan itu tidak bisa apa. Tapi di satu sisi saya rasa bersyukur sekali. Karena kalau itu hari saya yang alami itu bukan dia ganti saya. Berarti saya tidak mungkin jadi pendeta waktu itu. Tapi saya rasa bahwa itu hanya hukuman ringan, kecil sebenarnya. Tapi luar biasa. Apalagi Yesus yang berani mati bagi saya dan saudara. Kita nih sayang kita pu istri. Sayang kita pu suami. Mereka meninggal kita menangis. Dong kas mandi dia kita mandi. Kas pakai jas kita juga pakai. Kas masuk di peti hampir-hampir kita mau masuk. Bawa di tempat pemakaman kita ikut. Tapi pas kas turun di lubang kita tidak mau ikut. Bapak pi sendiri. Mama pi sendiri. Itu. Tapi Yesus bisa ganti itu. Itu hal yang terlalu luar biasa saudara-saudara. Pikirkanlah. Renungkanlah. Dan lakukanlah dalam hidupmu. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah.